Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengorbankan putramu yang tunggal untuk menebus dosa kami. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur jika Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk boleh beribadah di rumah Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau sendiri akan menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Tolong kami supaya dapat mengerti dan memahami akan kebenaran-Mu. Dan biarlah Roh Kudus juga yang menolong kami, supaya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami dengan ketaatan dan kesetiaan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi menuju siang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selama bulan April ini kita gereja kita mengangkat tema-tema tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan mungkin kita masih ingat minggu yang lalu kita membahas satu tema bagaimana Tuhan Yesus menampakkan kepada muridnya, yaitu kepada Maria Magdalena. Dan pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai penampakan Tuhan Yesus kepada dua murid di dalam perjalanan ke Emmaus. Yang terambil dari Lukas 24, ayat 13 sampai dengan 35. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini merupakan suatu kisah, true story. Dan kita akan saya akan membacakannya dengan cepat, karena tanpa membacanya kita tidak akan mengerti di dalam pembahasan nanti. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, salah. Maaf ya, tadi saya salah, harusnya nomor 13 ya, 13. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka benar dan bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus ditangkap, yang terjadi adalah murid-muridnya meninggalkan dia dan murid-muridnya melarikan diri. Dan ketika Yesus disalibkan, Alkitab tidak menjelaskan dengan jelas kemana murid-muridnya. Kemana ke-11 murid yang biasa bersama-sama dengan Yesus. Di Yohanes 19 ayat 26 hanya mencatat bahwa hanya Yohanes, ibu Yesus, saudara ibu Yesus, istri Kleopas, dan Maria Magdalena yang ada di dekat salib Yesus ketika Yesus disalibkan. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi dengan murid-murid ketika Yesus disalibkan? Nah, yang pertama adalah mereka mengalami kesedihan. Di dalam Markus 16 ayat 10 dikatakan, lalu perempuan-perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi kondisi murid-murid ketika Yesus mati disalibkan, yang pertama yang dialami oleh murid-murid Yesus adalah mereka mengalami kesedihan. Dan yang kedua, yang dialami oleh murid-murid Yesus dicatat di dalam Yohanes 20 ayat 19a. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi yang kedua adalah mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami ketakutan. Dan yang ketiga adalah mereka mengalami ketidakpercayaan. Ditulis di Lukas 12 ayat 1. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi ketika Yesus mati disalibkan, yang pertama mereka bukan hanya mengalami kesedihan, tetapi mereka mengalami ketakutan. Ketakutan, mungkin mereka mengalami ketakutan karena mungkin mereka takut seperti apa yang dialami Yesus. Karena orang Yahudi tahu bahwa murid-murid itu adalah yang biasa bersama-sama dengan Yesus. Dan yang ketiga tadi, murid-murid mengalami ketidakpercayaan. Bagaimana ketika perempuan-perempuan itu yang dikatakan di sini, bagaimana kalau kita baca sebelumnya, dikatakan bahwa di hari ketiga pagi-pagi, perempuan-perempuan ini datang ke kubur Yesus. Dan didapati ketika mereka datang ke kubur Yesus, kubur sudah kosong. Dan malaikat-malaikat yang mereka temui berkata bahwa ia hidup. Dan ketika perempuan-perempuan ini menyampaikan kepada murid-murid yang lain, murid-muridnya tidak percaya. Dikatakan di sini bahwa seakan-akan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Dan yang ketiga, yang mereka alami adalah, yang keempat yang mereka alami adalah mereka tercerai-berai. Bagaimana di dalam Yohanes 20 ayat 24 dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Di sini jelas dikatakan bahwa Thomas pada saat itu ketika Yesus datang menemui murid-muridnya, Thomas tidak ada di situ. Dan di dalam perikop ini, kedua murid itu, mereka juga tidak bersama-sama dengan murid yang lain. Yang pada saat itu mereka diam di satu rumah dengan mengunci pintu karena ketakutan. Tetapi kedua murid ini berangkat dari Yerusalem ke Emmaus. Ini menunjukkan bahwa ketika Yesus disalib, murid-murid semuanya juga tercerai-berai. Nah, sekarang apa yang dialami oleh kedua murid? Kalau tadi itu adalah yang dialami oleh murid-murid secara keseluruhan. Nah, kita akan belajar apa yang dialami oleh kedua murid yang berangkat ke Emmaus sebelum bertemu Yesus. Nah, ketika murid-murid ini
berangkat dari Yerusalem ke Emmaus, Alkitab tidak menjelaskan alasan daripada kedua murid ini berangkat dari Yerusalem ke Emmaus. Apakah karena mereka ketakutan, seperti murid-murid yang lain, takut terhadap orang-orang Yahudi, sehingga dia berangkat dari Yerusalem ke Emmaus? Atau mungkin juga dia merasa bahwa sudah ada lagi yang nggak bisa dikerjakan di Yerusalem. Karena kenapa? Karena selama ini orang yang diikuti selama 3,5 tahun, yaitu Yesus, mati disalibkan. Sehingga dia merasa tidak ada hal yang bisa dilakukan lagi di Yerusalem. Makanya dia pulang ke Emmaus. Mungkin dia berangkat ke Emmaus karena punya pemikiran seperti itu. Tetapi yang pasti bahwa apa yang dialami oleh kedua murid itu, yang pertama adalah mereka mengalami kesedihan. Lukas 24 ayat 17b mengatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, kalau kita pelajari bahasa aslinya daripada muka muram, dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata skutropos, yang artinya muka yang sedih, muka yang murung, dengan mengandung perasaan kesal dan marah. Jadi ketika kedua murid ini berangkat dari Yerusalem menuju Emmaus, dia berangkat dengan sebuah kesedihan. Dengan muka yang muram, dengan muka yang murung, tetapi dengan perasaan kesal, dengan perasaan marah. Apa yang menyebabkan dia mengalami seperti itu? Yang kedua adalah, yang dialami oleh murid itu adalah kekecewaan dan hilang pengharapan. Di dalam Lukas 24 ayat 21a dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka kecewa karena apa yang dialami oleh Yesus tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti pemahaman kebanyakan bangsa Yahudi saat itu. Mereka menganggap bahwa kedatangan Tuhan dimengerti sebagai seorang Mesias yang akan berperang bagi mereka. Yang akan melepaskan mereka dari cengkraman musuh dan mengembalikan era kejayaan bangsa Israel kepada Raja Daud. Itulah yang ada di dalam pemahaman mereka. Itulah yang ada di dalam pikiran mereka. Ketika mereka mengikuti Yesus, mereka mempunyai satu pengharapan bahwa Yesus yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa Roma saat itu. Sehingga ketika kenyataan yang dihadapinya, yaitu Yesus mati disalib, maka kedua orang ini pulang dari Yerusalem dengan membawa sebuah kesedihan. Tetapi juga di dalamnya ada kekesalan, ada kekecewaan. Karena kenapa? Karena apa yang dialami Yesus tidak sesuai dengan yang dipikirkan mereka. Apa yang diharapkan Yesus tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Mereka mengharapkan Yesus yang akan membebaskan mereka daripada kekuasaan bangsa Roma saat itu. Tetapi Yesus mati disalib. Sehingga mereka kecewa, mereka marah, mereka sedih. Mereka salah mengerti, mereka gagal paham terhadap firman Tuhan mengenai siapa Yesus dan apa yang dialami Yesus. Itulah yang menimbulkan kekecewaan ketika diperhadapkan satu situasi di mana Yesus yang diharapkan ternyata dia mati disalib. Sehingga dia berangkat dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem ke Emmaus. Dan yang berikutnya adalah yang dialami oleh murid-muridnya, yaitu ketidakpercayaan. Lukas 24 ayat 22 sampai 25. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan dan teman mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak menemukan Yesus. Bahkan ketika mereka bicara, perempuan-perempuan itu berbicara bahwa malaikat berbicara kepada perempuan itu bahwa dia hidup. Dia tidak percaya kepada berita itu. Dia tidak percaya kepada teman-teman rekan-rekannya, murid-murid yang mengatakan yang sama. Dia tidak percaya, tetapi dia tetap meninggalkan Yerusalem dan berangkat ke Emmaus. Karena ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya kepada berita itu. Mungkin saja mereka tidak percaya karena pemahaman bangsa Yahudi saat itu.
Mereka percaya akan kebangkitan mungkin. Tetapi mereka tahu, yang mereka pikirkan, bahwa kebangkitan itu bukan saat itu. Tetapi nanti, ketika penghakiman, ketika akhir zaman, ketika Tuhan menghakimi semua manusia, maka disitulah ada kebangkitan. Mungkin mereka memiliki pemikiran atau pemahaman yang seperti itu. Atau mungkin pada saat itu juga pemikiran mereka dipengaruhi oleh pemahaman yang ada saat itu. Dengan adanya orang-orang Saduki yang tidak percaya dengan kebangkitan. Atau mungkin dia juga terpengaruh dengan berita hoax saat itu. Yang mana pada saat itu imam-imam kepala telah menyogok para penjaga kubur Yesus ketika kubur Yesus itu kosong. Imam-imam kepala menyogok penjaga supaya memberitakan berita bohong. Yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus mengambil mayat Yesus. Mungkin saja hal itu yang mereka alami. Sehingga mereka tidak percaya ketika ketika perempuan-perempuan itu memberitakan bahwa mayat Yesus tidak ada. Bahkan ketika tadi para malaikat berkata bahwa ia hidup, ia tidak percaya. Kedua murid tidak percaya bahwa mereka juga tidak ingat bahkan. Bahkan mereka bukan hanya tidak percaya, mereka tidak ingat apa yang Tuhan Yesus pernah katakan beberapa kali ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengatakan tentang penderitaannya, bahwa ia harus mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu dia perkatakan bukan hanya satu kali, tetapi beberapa kali, sampai 3 kali Yesus katakan bahwa ia harus mati, tetapi ia akan bangkit pada hari ketiga. Semua itu dilupakan oleh kedua murid ini. Sehingga mereka tetap tidak percaya ketika ada berita yang mengatakan bahwa ia hidup. Ia sudah tidak ada di kubur itu. Kesedihan, kekecewaan, hilangnya pengharapan, dan ketidakpercayaan yang dialami oleh kedua murid itu membuat mereka tidak mampu melihat kehadiran Yesus. Pada saat itu mereka hanya fokus kepada dirinya sendiri. Mereka fokus kepada kesedihan yang dia alami. Mereka fokus kepada kekecewaan yang dia rasakan saat itu. Mereka fokus kepada keputusasaan karena tidak tahu harus apa yang harus dilakukannya lagi. Itulah yang dialami oleh kedua murid itu. Kedua murid mengalami kesedihan. Mereka yang mengalami kekecewaan. Mereka juga mengalami ketidakpercayaan. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika mereka bertemu dengan kedua murid ini? Ketika Yesus bertemu dengan mereka, Yesus tidak langsung menyatakan, ini aku Yesus. Tidak. Yesus tidak melakukan itu. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus berjalan bersama mereka. Yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus berjalan bersama mereka. Dan Yesus bukan hanya berjalan bersama mereka, tetapi Yesus juga mendengar percakapan mereka. Yesus ingin tahu apa yang mereka rasakan saat itu. Itulah Yesus kita. Dia mau dengan sabar dia berjalan bersama mereka. Dengan sabar Yesus mendengar apa yang dipercakapkan oleh mereka. Yesus ingin tahu sebetulnya apa yang dirasakan oleh kedua murid ini. Dan bukan hanya sampai di situ. Yesus juga menolong mereka. Dan pertolongan Yesus bukan hanya sekedar pertolongan. Tetapi Yesus menyelesaikan masalah yang dialami oleh kedua murid ini yang sesungguhnya. Yang pertama adalah Yesus menegur mereka karena mereka sukar atau lambat untuk mempercayai apa yang dikatakan para nabi. Bahwa Mesias harus menderita semua itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Yang dicatat di dalam Lukas 24 ayat 25-26. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Yang pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus menegur mereka karena ketidakpercayaan mereka.
Dan yang kedua adalah Yesus mengoreksi paradigma atau pemikiran yang salah tentang Yesus dengan menjelaskan apa arti yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi yang dicatat di dalam Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus ketika bertemu dengan murid, kedua murid ini, dia bukan hanya menegur ketidakpercayaannya. Tetapi Yesus masuk ke dalam permasalahan yang sesungguhnya daripada kedua murid ini. Yaitu apa? Kesalahan paradigma daripada kedua murid ini. Murid ini memiliki paradigma yang tadi sudah dijelaskan. Bagaimana dia menganggap bahwa Mesias yang akan datang itu untuk membebaskan bangsa Israel daripada kekuasaan Roma. Untuk memulihkan kejayaan seperti Raja Daud. Itulah yang ada di dalam pemikiran kedua murid itu. Itulah yang menjadi paradigma daripada para murid itu. Menganggap Yesus sebagai Mesias yang hanya untuk membebaskan bangsa Israel daripada kekuasaan Roma saat itu. Yesus masuk dan mengoreksi pola pikirnya. Dengan cara apa? Dengan mengoreksinya dengan masuk ke dalam kitab suci. Bagaimana Yesus menjelaskan dari kitab suci, dari mulai kitab Musa dikatakan sampai kepada kitab para nabi. Di situ Yesus menjelaskan mengenai Yesus sendiri. Dan kalau kita tahu bahwa para ahli Alkitab menyebutkan bahwa ada kurang lebih 300 nubuatan tentang Mesias yang digenapi di dalam diri Yesus. Yesus masuk kepada pemikiran daripada paradigma daripada kedua murid itu dan mengoreksinya dengan menjelaskan Alkitab, menjelaskan siapa Yesus, dan apa yang akan dialami oleh Yesus. Itulah yang dia jelaskan di dalam mengoreksi pola pikir atau paradigma yang salah daripada kedua murid itu. Yesus menuntaskan masalah yang dihadapi oleh kedua murid ini. Paradigma yang salah bisa mengakibatkan kekecewaan, dan kekecewaan bisa mengakibatkan ketidakpercayaan. Inilah yang menjadi masalah sesungguhnya daripada kedua murid, yaitu mereka memiliki paradigma yang salah. Sehingga mereka tidak percaya kepada berita yang disampaikan oleh perempuan-perempuan dan rekan-rekannya itu. Karena mereka memiliki paradigma yang salah. Dan Yesus masuk, bukan hanya menegur ketidakpercayaannya, tetapi Yesus juga mengoreksi paradigma yang salah. Saat ini kita bisa saja memiliki paradigma yang salah. Dengan pengajaran-pengajaran dan pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh orang-orang. Yang mungkin kita baca atau kita dengar lewat media sosial. Yang setidaknya itu bisa mempengaruhi pola pikir kita. Setidaknya itu bisa mempengaruhi pemahaman kita tentang iman kekristenan kita. Dan itu sangat berbahaya. Makanya kenapa? Makanya Yesus ketika ketemu dengan dua murid ini, dia bukan hanya menegur ketidakpercayaan, tetapi dia mengoreksi apa yang jadi sumber masalahnya. Karena itu berakibat fatal. Seperti yang dialami oleh kedua murid itu. Akibatnya ada mereka mengalami kekecewaan. Nah saat ini, kita bisa dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman pengajaran-pengajaran yang salah. Bukankah kita juga sering mendengar pemahaman-pemahaman yang salah mengenai hal ini? Mungkin kita juga bisa terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran. Bahkan oleh hamba-hamba Tuhan disampaikan, bisa saja pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kita tangkap, kita imani. Padahal sebetulnya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang merasa bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ketika kita berdoa, kalau yang sakit pasti sembuh. Oh, yang ikut Kristus, menjadi orang Kristen pasti akan makmur. Mungkin kita dipengaruhi pemikiran-pemikiran seperti itu. Tetapi kalau kita baca keseluruhan Alkitab, ternyata Tuhan tidak berbicara seperti itu. Bukankah Nabi Elisa, nabi yang besar, dia meninggal karena sakit penyakit? Bukankah Rasul Paulus, rasul yang begitu besar, yang bisa menghidupkan orang mati lewat karya pelayanannya? Tapi ketika dia berdoa, minta kesembuhan daripada Tuhan, Tuhan bilang, sudah cukup kasih karunia-Ku kepadamu. Bagaimana ketika ke-12 murid, kalau kita tahu cerita akhirnya, mereka mati dibunuh. Ada yang disalib terbalik.
Ada yang dipenggal kepalanya dan banyak hal yang mereka alami. Nah kalau kita salah dengan pemikiran-pemikiran itu, maka kita akan diperhadapkan kepada satu situasi di mana kita akan kecewa dan kita akan meninggalkan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus pernah mengalami hal yang sama ketika dia belum bertemu Yesus. Dia menganggap bahwa darah orang percaya adalah halal. Sehingga ketika Stefanus mati di raja, dia setuju dengan itu. Bagaimana Rasul Paulus dikatakan begitu giat bagi Allah ketika dia mengejar orang Kristen, memenjarakannya, bahkan membunuhnya. Tetapi ketika dia sudah percaya Yesus, ketika dia bertemu Yesus, dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 8-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus begitu bangga ketika dia sebelum bertemu Yesus. Bagaimana dia adalah orang yang sungguh-sungguh giat bagi Allah mengejar orang Kristen, tetapi ketika dia bertemu Yesus, bahwa apa yang dulu dia banggakan dianggap sampah. Dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Pertemuan dengan Yesus merubah paradigma daripada pemikiran Rasul Paulus. Sehingga dia menjadi rasul yang luar biasa. Nah selanjutnya apa yang dialami oleh kedua murid setelah bertemu Yesus? Yang pertama adalah hati mereka berkobar-kobar, menyala-nyala ketika Yesus berbicara dengan mereka di jalan. Dan ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada mereka yang dicatat di dalam Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Yang pertama adalah mereka mengalami semangat dan kegairahan yang baru. Ketika dia berangkat dari Yerusalem ke Emmaus, mereka berangkat dengan satu kesedihan. Mereka berangkat dengan kekecewaan. Tetapi ketika dia bertemu Yesus, dia balik dengan suatu semangat yang baru. Dengan satu kegairahan yang baru. Dan yang kedua yang dialami oleh para murid adalah mata mereka terbuka dan mengenal Yesus ketika mereka mengundang Yesus dan Yesus tinggal bersama mereka dan duduk makan bersama-sama mereka. Yang dicatat di dalam Lukas 24 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang kedua, bahwa akhirnya mereka dapat melihat kehadiran Yesus. Dan kehadiran Yesus yang dia lihat membuat dia menjadi percaya. Yesus memulihkan kepercayaan mereka dan semangat mereka. Sehingga mereka tidak dapat menunggu untuk kembali saat itu juga ke Yerusalem. Untuk menyaksikan, menceritakan apa yang mereka alami dan bagaimana mereka bertemu Yesus kepada ke-11 murid. Ketika dia percaya, ketika dia melihat Yesus, timbul kepercayaannya, bangkit semangatnya. Sehingga dia perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus yang ditempuh dalam 7 mil. Dia balik lagi 7 mil kembali ke Yerusalem. 7 mil atau kalau bolak-balik jadi 14 mil, kurang lebih sekitar 22,5 kilo. Yang kalau orang normal berjalan di jalan yang datar memakan waktu sekitar 5,5 jam sampai 6 jam. Dia berangkat dari Yerusalem dengan kesedihan, kekecewaan. Tetapi ketika dia bertemu Yesus, melihat Yesus, bangkit kepercayaan, bangkit semangat, dia balik ke Yerusalem. Rasanya kelelahan tidak dia rasakan. Ketika dia mengalami sukacita, ketika dia melihat Yesus, sukacita itu, semangat itu, kegairahan yang baru itu, membuat dia cepat balik ke Yerusalem. Dia tidak merasa lelah, karena ada sukacita di dalam dirinya. Dan dia setelah sampai kepada murid-muridnya, dia menceritakan kepada 11 orang muridnya bahwa dia telah bertemu Yesus. Semangat dan kegairahan baru yang mereka peroleh membuat mereka tidak mengenal lelah di dalam perjalanan mereka. Kedua murid setelah melihat Yesus, maka yang timbul adalah menjadi percaya. Ketika dia melihat Yesus, dia percaya. Dan ketika dia setelah percaya, dia memiliki semangat yang baru. Bangkit semangatnya. Dan yang ketiga adalah, setelah bangkit semangatnya,
mereka berani bersaksi. Dari kesedihan, kekecewaan, kehilangan pengharapan dan hilang kepercayaan. Ketika dia setelah bertemu Yesus dan melihat Yesus hidup, mereka jadi percaya. Memiliki semangat yang baru, memiliki sukacita dan keberanian untuk bersaksi. Dia berangkat dari Yerusalem ke Emmaus dengan satu kesedihan, dengan satu kekesalan, dengan satu kekecewaan, dengan satu keputusasaan, dengan hilangnya pengharapan, dengan ketidakpercayaan. Tetapi ketika dia setelah menerima Yesus, dia balik dengan satu kepercayaan yang baru, dengan satu semangat yang baru, dengan satu sukacita di dalam dirinya, sehingga dia tidak sabar untuk menceritakan mengenai bagaimana dia bertemu Yesus kepada para muridnya. Itulah yang dialami oleh kedua murid ketika mereka bertemu Yesus. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Di tengah-tengah pandemi COVID-19, masih adakah semangat atau kegairahan dalam kita mengiring Yesus? Masih adakah kegairahan di dalam ibadah? Puji syukur, kita saat ini bisa berada di rumah Tuhan. Sementara masih banyak orang yang masih ketakutan untuk bisa datang di rumah Tuhan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Atau masih adakah semangat untuk menyaksikan kasih Tuhan? COVID-19 membatasi kita. Secara tidak sadar kita dibatasi. Sehingga kita sulit untuk bersaksi di tengah-tengah kondisi COVID-19 saat ini. Atau malah kita sedang berada dalam kekecewaan. Atau dalam keputusasaan. Atas apa yang kita percayai dan kita alami saat ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sehingga kita tidak dapat melihat Yesus. Sehingga kita tidak dapat merasakan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita sudah tidak percaya Tuhan lagi. Karena kekecewaan-kekecewaan yang kita alami. Ketika apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita pahami selama ini, dan kenyataannya tidak sesuai seperti itu. Yang mengakibatkan mungkin kita tidak percaya. Apa yang dilakukan Yesus kepada kedua murid ketika Yesus datang. Ketika Yesus mau berjalan bersama-sama. Ketika Yesus mau mendengar percakapan daripada kedua murid. Ketika Yesus menegur. Ketika Yesus menjelaskan firman Tuhan. Untuk memperbaiki atau mengoreksi paradigma yang salah. Itu menunjukkan kasih Yesus. Menunjukkan kepedulian Yesus kepada kedua murid ini. Karena Yesus tahu. Di Matius 26 ayat 31 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus tahu, sebelum dia ditangkap, sebelum dia disalibkan, Yesus tahu bahwa para murid imannya akan tergoncang. Bahkan tahu bahwa para murid akan tercerai-berai. Makanya Yesus merasa perlu untuk dia datang menghampiri murid-muridnya. Datang kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena ada satu misi Yesus untuk murid-muridnya. Yaitu untuk apa? Bersaksi. Menyaksikan kebangkitan Yesus. Kabar keselamatan Yesus kepada orang banyak. Yesus peduli dengan hidup kedua murid itu. Begitu pula Yesus peduli dengan hidup kita. Karena Yesus mau supaya kita sebagai orang-orang pengikut Yesus, supaya kita mampu melaksanakan tugas amanat agung Yesus, yaitu mengabarkan keselamatan, berita baik kepada orang-orang lain. Mazmur 142 ayat 1-4 mengatakan, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhan ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus ketempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Daud tahu ketika dia mengalami semangat yang lemah di dalam kehidupannya. Karena kesesakan di dalam kehidupannya. Dia tahu
harus datang kepada siapa? Dia datang kepada Tuhan. Dan di dalam Yesaya 40 ayat 28-29 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia, Allah Tuhan kita adalah Allah yang sanggup memberikan semangat yang baru di dalam kehidupan orang-orang yang mengalami letih lesu. Mengalami patah semangat dalam kehidupan. Dan biarlah jika saat ini Anda di antara kita yang sudah mulai lemah semangat kita, yang sudah lagi tidak ada kegairahan di dalam hidup kita ketika mirip Yesus, kita minta kepada Tuhan. Kita minta supaya Dia menolong dan memulihkan keadaan kita. Karena Dia adalah Allah yang peduli di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan semangat itu makin lama, makin hilang di dalam kehidupan kita. Karena itu hal yang sangat penting. Semangat. Di dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jawabannya adalah hanya Yesus yang sanggup memulihkan semangat yang patah. Untuk itu mari, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami hal seperti itu, kita datang kepada Tuhan. Karena hal yang sangat penting, jangan sampai hidup kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan semangat di dalam mengiring Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan semangat di dalam bersaksi buat Tuhan. Dan yang paling penting adalah, jangan sampai kita memiliki pemahaman-pemahaman atau paradigma yang salah yang dapat membuat kita kecewa di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan bagi setiap kami. Biarlah kiranya Engkau menolong kami supaya kami mampu mengerti dan memahami dan mengingat akan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di dalam jalan kehidupan kami. Firman-Mu itu adalah menjadi pedoman dan pegangan hidup kami di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu ya Bapak, tolong kami. Supaya kami semakin hari boleh semakin mengerti akan kebenaran-Mu, akan firman-Mu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang senantiasa menolong kami supaya kami mampu mengerti dan memahami sesuai dengan kebenaran yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam tangan Tuhan yang kami percayai bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sesuai dengan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang-orang yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada akhirnya saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, bersiap memasuki pekan yang baru dan menjalaninya hari demi hari dengan tiada menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Siap menunaikan tugas sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat dan saksinya. Arahkanlah hati, tadahkanlah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang sumbernya datang daripada Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di mana Ia akan setia menemani di setiap langkah kehidupanmu, mulai daripada siang hari ini bahkan sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan memberi kasih karunia. Tuhan memberkati dan menyertai di sepanjang kehidupanmu hari ini bahkan sampai selamanya. Setiap kita bersama berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.